Banyak orang tuh suka bingung banget kalau harus bikin keputusan. Apalagi soal gimana caranya biar lebih produktif dan punya hidup yang lebih terarah. Nah, video ini buat lo yang lagi cari cara buat hal ini. Selama bertahun-tahun, aturan-aturan ini udah dipakai buat keluar dari situasi yang ribet, memaksimalkan waktu, dan dapetin keuntungan dari hubungan sama orang lain. Lo bisa simak ini bareng kita. Terus catat beberapa hal penting, biar lo bisa langsung coba terapkan di hidup lo mulai sekarang. Begitu lo punya tools yang tepat, lo siap buat jalanin itu. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Yang pertama, aturan investasi 100-10-31. Aturan ini sebenarnya aturan investasi di ranahnya properti, tapi konsepnya bisa banget diterapin ke situasi lain yang mirip dalam hidup lo. Ini adalah aturan yang paling dikenal di kalangan investor properti profesional. Kalau lo mau beli properti, lo harus paham aturan ini biar bisa invest dengan cerdas. Jadi, seorang investor harus melihat minimal 100 properti buat nemuin 10 deal potensial yang bisa menguntungkan. Dari 10 deal itu, investor bakal ngajuin penawaran yang cukup agresif tapi tetap adil ke 3 di antaranya. Dari 3 penawaran itu, biasanya 1 yang bakal diterima. Tapi properti yang 1 itu bisa banget bawa banyak cuan buat lo. Ulang proses ini terus-menerus. Jadiin ini kayak fondasi yang harus lo bangun. Karena kalau lo buru-buru dalam memutuskan hal-hal penting, bisa jadi lo malah rugi. Berikutnya, lo yang potong, gue yang pilih. Misalnya nih, anak-anak lo pada berantem karena kue terakhir di kulkas, dan masing-masing bilang bahwa itu punya mereka. Nah, aturan ini bisa bantu banget. 1 orang yang motong, dan yang satunya lagi yang milih bagian mana yang akan diberikan ke siapa. Aturan sederhana ini ternyata keren banget, karena ngasih kekuasaan kedua pihak sekaligus. Ini salah satu trik cerdas yang gak cuma maksimalin hasil, tapi juga minimalkan risiko. Jadi, kedua pihak bakal merasa adil dan biasanya hasilnya tuh bener-bener potongan yang fair. Aturan ini bukan cuma oke dipakai di kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa diterapin di dunia bisnis. Berikutnya, aturan 100 jam. Nah, ini salah satu aturan yang bisa ngebantu lo nentuin prioritas dalam hidup. Semuanya balik lagi ke satu pertanyaan besar yang simpel banget. Bayangin lo punya 3 ember, yang satu untuk hal-hal yang lo jago, yang kedua buat hal-hal yang lo biasa aja, dan yang ketiga buat hal-hal yang lo jelek banget. Kalau lo punya 100 jam buat investasikan di 3 ember itu, gimana cara lo bagi waktunya? Coba deh pikirin dulu. Apa lo bakal bagi rata masing-masing 33 jam? Atau mungkin lebih banyak di salah satu ember? Nah, ini dia jawaban dari orang-orang sukses dan pintar. Mereka biasanya bakal investasikan 80 jam di apa yang mereka jago banget, sisanya dibagi rata, atau bahkan 100 jam di hal yang mereka jago, dan 0 jam di hal yang lain. Kenapa? Karena ngabisin waktu buat hal yang lo nggak jago nggak ada untungnya, malah buang-buang waktu. Satu-satunya pengecualian ya kalau lo emang bener-bener passionate sama hal itu dan lo lakuin karena itu bikin lo bahagia. Berikutnya, aturan 10-10-10. Nah, ini lagi aturan buat pengambilan keputusan yang juga keren banget. Banyak digunakan sama orang-orang sukses kayak Warren Buffett dan miliarder lainnya buat nentuin langkah yang harus diambil. Aturan ini ngasih lo perspektif yang lebih jelas. Jadi, pas lagi stres atau bingung sama suatu hal, coba pikirin gini deh, gimana perasaan gue tentang ini dalam 10 menit, 10 bulan, dan gimana kalau 10 tahun lagi? Setelah lo dapet perspektif itu, lo bakal sadar kalau banyak hal yang sebenarnya nggak seberat itu buat dipikirin. Sebuah keputusan mungkin enak banget rasanya di saat itu, tapi punya dampak negatif dalam jangka menengah atau panjang. Sebaliknya, mungkin aja sesuatu yang bikin lo gak nyaman dalam 10 menit pertama, malah bakal nguntungin banget di masa depan. Jadi, tiap kali lo harus ambil keputusan penting, coba jalankan aturan 10-10-10 ini, dan lo bakal mulai bikin keputusan yang lebih tepat, cepat, dan bijak. Berikutnya, 1 winning task setiap hari. Oke, bayangin deh, hari ini, hari lo yang biasa aja, lo belum ngapa-ngapain yang bisa dibilang produktif, waktu jalan terus, perut udah keroncongan, dan lo mulai mikir gimana caranya supaya hari ini nggak terbuang sia-sia. Mungkin besok pagi lo bangun lebih pagi buat ngejar ketinggalan. Ya bisa sih, tapi lo juga tahu, kemungkinan besar lo nggak bakal ngelakuin itu juga kan? Nah,
Aturan ini buat nyelamatin hari-hari yang udah kayaknya hilang. Cukup lakuin satu hal yang bakal bikin hari lo terasa winning, satu hal aja. Mungkin itu rapat singkat buat ngeset sesuatu, mungkin email penting yang lo belum kirim, atau keputusan yang lo perlu ambil biar semuanya bisa mulai bergerak. Selalu ada satu hal yang punya dampak yang cukup besar. Lebih baik lagi, pikirin ini pagi-pagi pas lo bangun. Tanyain diri lo, apa sih satu hal yang kalau gue lakuin hari ini, gue bisa bilang hari ini gue winning? Terus lo lakuin itu aja. Semua sisanya, ya bonus. Ini tuh kayak aksi yang punya efek bola salju. Lo bangun pagi dan langsung lakuin hal yang lo harus lakuin. Jadi hargai diri lo. Berikutnya, aturan 2 menit. Nah, ini salah satu aturan yang paling simpel di daftar ini. Aturan 2 menit tuh gampang banget. Kalau cuma butuh 2 menit buat nyelesain satu pekerjaan, ya langsung aja lakuin. Gitu aja. Jangan tunda atau abaikan hal-hal yang lo bisa selesaikan langsung. Ada sesuatu tentang stres yang bikin produktivitas kita terganggu kalau kita tahu masih banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, menangani hal kecil kayak gini ngebuat kita merasa produktif dan momentum positif itu bakal terus berkembang seharian. Aturan 2 menit ini adalah obat paling ampuh buat yang suka menunda-nunda. Kalau lo lagi males banget ngelakuin tugas, paksa diri lo buat mulai selama 2 menit. Setelah itu, lo bisa istirahat kalau emang perlu. Tapi selama 2 menit itu, bener-bener fokus aja. Nggak susah kan buat fokus cuma 2 menit? Penelitian bahkan nunjukin kalau bagian yang paling susah itu adalah memulai. Dan begitu lo bisa melewatinya, kemungkinan besar lo bakal menyelesaikan apa yang udah lo mulai. Berikutnya, aturan 80-20. 20% dari tindakan lo itu nyumbang 80% hasilnya. Ini salah satu hal paling berharga yang gue pelajarin di dunia bisnis dan kehidupan. 20% pekerja yang ngasih 80% hasil. 20% pelanggan yang ngasih 80% pendapatan. 20% bug yang nyebabin 80% kerusakan. 20% fitur yang nyebabin 80% pemakaian. 20% kata-kata dalam bahasa yang dipakai 80% dalam percakapan, dan seterusnya. Jadi, cari deh apa yang jadi 20% lo, dan lo fokusin banget di situ. Berikutnya, aturan tangan kiri. Yang satu ini lebih ke social life hack daripada aturan bisnis. Kalau lo lagi ada di acara apapun yang ada minum-minum, pastiin selalu pegang gelas atau cangkir pakai tangan kiri lo. Misalnya lo ambil bir dan tiba-tiba diperkenalkan sama orang baru. Apa yang lo lakuin? Tentu aja lo siap-siap jabat tangan mereka kan? Tapi kalau tangan lo udah pegang gelas dingin dan basah, itu bakal ngerasanya aneh dan licin. Orang mungkin gak bakal inget nama lo, tapi mereka bakal inget gimana perasaan mereka saat ketemu lo. Dan tangan yang berkeringat itu emang gak banget lah, di situasi apapun. Berikutnya, aturan permintaan maaf. Semua orang pasti bakal buat kesalahan dalam hidup. Lo juga gitu. Nah, ada cara buat lo move on cepat dari situasi yang kayak gitu, permintaan maaf. Permintaan maaf itu sendiri supaya efektif dibagi jadi 3 bagian. Pertama, lo akui kalau lo salah dan jelasin gimana itu mempengaruhi orang lain atau hasilnya. Kedua, lo bilang maaf. Ketiga, lo jelasin apa yang bakal lo lakuin buat benerin keadaan atau pastiin hal itu nggak terulang lagi. Jangan coba-coba untuk ngasih alasan atau pembelaan. Kalau lo salah, ya langsung aja akui. Nggak ada gunanya negosiasi soal kebenaran, dan lebih banyak yang bisa lo dapat dengan mengikuti aturan ini daripada cuma coba lepas dari kesalahan. Hidup lo bakal berubah besar kalau lo mulai pakai aturan ini. Ini juga penting banget buat hubungan sama karyawan atau orang yang kerja bareng lo. Daripada cuma ngomong maaf doang. Lo bisa bangun kepercayaan dan solusi buat masalahnya, yang akhirnya ngebantu hubungan jadi lebih kuat. Berikutnya, Golden Rules. Ini nih, salah satu nasihat paling berharga yang pernah ada di dunia. Aturan dasar buat jadi orang yang baik, perlakukan orang lain seperti lo ingin diperlakukan. Cintai sesama seperti lo mencintai diri sendiri. Perlakukan orang dengan baik, jangan jadi orang yang, ya lo tahu sendirilah. Golden Rules ini juga adalah cara terbaik buat ngebangun karma yang positif. Bantu orang lain, dan orang-orang bakal bantu lo balik. Kalau lo lagi ngerasa stuck dalam hidup, coba deh mulai dengan bantu orang lain dulu. Siapa tahu,
Dengan lo membantu mereka, hidup lo bakal berputar ke arah yang gak pernah lo bayangin. Kadang, dengan membantu orang, lo malah bisa nemuin jalan keluar dari masalah lo sendiri. Berikutnya, uang sama dengan waktu. Lo pasti udah sering banget denger ungkapan, time is money kan? Tapi coba deh, lo bayangin uang itu dalam bentuk jam kerja. Misalnya, lo dibayar Rp100.000 per jam, terus lo pengen beli jaket seharga 1,5 juta rupiah. Apakah jaket itu benar-benar sebanding dengan 15 jam kerja lo? Dengan cara nge-breakdown harga barang ke dalam jam kerja, lo bakal mulai ngeh soal nilai barang itu. Lo tahu kan betapa kerasnya lo kerja buat dapetin uang? Nah, ini yang bikin lo lebih ngerti betapa berartinya setiap pengeluaran. Misalnya, apakah lo rela menghabiskan seminggu penuh kerja buat beli outfit baru? Atau apakah liburan itu benar-benar sebanding dengan 3 bulan kerja keras buat dapetin duitnya? Lo bakal sadar kalau beberapa hal jadi nggak masuk akal lagi, sementara yang lain malah jadi keputusan yang jelas banget. Intinya, lo harus sadar berapa penghasilan lo per jam atau per hari, dan pertimbangin itu setiap kali lo belanja. Berikutnya, aturan waktu aneh. Nah, buat lo yang punya temen yang selalu telat, aturan ini pas banget buat lo. Misalnya, lo jadwalin meeting jam 3.47, bukannya jam 4. Dengan begini kemungkinan orang-orang bakal datang tepat waktu jadi lebih besar. Kenapa? Karena waktu yang gak biasa ini bikin orang lebih perhatian sama waktu yang udah lo tentuin. Dan pastiin semua orang tahu kalau meeting bakal mulai jam 3.47, bukan pukul 4. Coba deh sekali-sekali pakai waktu-waktu aneh kayak gini buat rapat lo, dan lihat sendiri apa yang terjadi. Orang-orang bakal lebih fokus, dan yang telat jadi lebih sedikit. Bisa jadi cara simpel buat bikin orang lebih disiplin tanpa harus lo ngomel. Berikutnya, aturan 10.000 jam. Aturan ini dianggap sebagai kunci sukses di bidang apapun. Intinya, lo cuma perlu latihan secara konsisten pada satu keterampilan atau bidang tertentu, sekitar 20 jam per minggu, selama 10 tahun. Nggak peduli kapan lo mulai atau berapa umur lo, yang penting adalah konsistensi dan waktu yang lo investasikan. Kalau lo udah menghabiskan 10.000 jam di bidang tertentu, lo bakal jadi ahli di sana. Beberapa orang paling sukses di dunia, termasuk yang terbaik di bidangnya, hasilnya berdasarkan aturan ini. Nah, coba deh pikirin, apa yang jadi passion atau keahlian lo? Udah berapa banyak waktu yang lo investasikan buat ngembangin skill itu? Coba hitung, dan lihat berapa banyak waktu lagi yang lo butuhin buat menguasainya. Berikutnya, aturan stay poor, be rich. Semakin lama seseorang rela hidup seperti orang miskin meskipun sebenarnya dia nggak perlu, semakin kaya dia nantinya. Bedanya orang yang bakal tetap kaya sama yang akhirnya kehilangan kekayaannya adalah kemampuan mereka buat mengontrol pengeluaran gaya hidup. Banyak orang yang udah berhasil dapetin banyak uang, tapi akhirnya mereka habisin semua dan balik lagi ke titik awal. Sekarang, kita ngerti kok kalau perjalanan lo belum mudah, dan lo baru mulai ngerasain kemajuan dalam bisnis atau usaha lo. Tapi, jangan sampai lo boros. Jangan beli mobil mahal, jangan beli rumah mewah. Sebaliknya, tetap rendah hati, anggap aja duit itu nggak ada, dan investasikan uang lo. Menaruh uang lo untuk bekerja bagi lo jauh lebih berharga buat masa depan lo dibandingkan lo habiskan sekarang. Berikutnya, aturan koin. Kalau lo termasuk orang yang overthinking banget dan susah buat nentuin pilihan, aturan ini cocok banget buat lo. Jadi gini, lo tinggal bagi 2 pilihan lo ke masing-masing sisi koin, terus lempar koinnya. Tapi, yang keren di sini, perhatiin apa yang lo rasain pas kain itu di udara. Di detik-detik singkat itu, lo bakal ngerasain harapan kalau koinnya mendarat di sisi tertentu, dan itulah jawabannya. Aturan kain ini jitu banget, karena dia ngelewatin proses overthinking dan langsung ngarahin lo ke intuisi lo. Coba deh langsung praktekin sekarang, dan lo bakal ngerasain mood lo berubah pas kain itu muter di udara. Yang terakhir, selalu lakukan hal yang benar. Ini mungkin aturan yang paling penting kan? Setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun, lo pasti bakal ngadepin banyak pilihan. Lo yang nentuin fokus lo, gimana lo ngabisin waktu, gimana lo ngehargain orang lain, dan gimana lo ngehargain diri lo sendiri. Dalam setiap pilihan itu,
selalu ada hal yang benar buat dilakukan. Mungkin gak selalu yang paling gampang, yang paling cepat, atau yang paling nyaman, tapi jauh di dalam hati, lo tahu itu adalah pilihan yang tepat. Ini bisa berarti memilih untuk jujur meskipun bohong lebih gampang, bersikap baik meskipun emosi pengen marah, atau disiplin meskipun semua yang lo pengen cuma rebahan aja. Keputusan-keputusan kecil kayak gini mungkin gak kelihatan besar saat itu, tapi dalam jangka panjang, mereka yang akan nentuin siapa lo sebenarnya. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan gak akan pernah datang kalau lo gak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih ya sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.